thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah melewati sebagian besar dari apa yang beliau tulis pada kitab ini. Ya, kita sudah masuk pada bab mansubat minal asma. Dan di antara mansubat minal asma yang pertama disebutkan oleh penulis dan dijelaskan oleh beliau yaitu maf'ulun bihi. Nah, kemarin kita belajar di bahasa maf'ul bihi adalah isim mansub alladhi yaqau alaihi fi'lul fa'ili, yang terkena amalannya atau fi'il dari fa'il. Nah, dia adalah cara mana adalah objek dalam kalimat. Dia isim, dia mansub, terletak setelah fi'il pada asalnya, yang terkena yang maknanya adalah pihak yang terkena perbuatan fi'ilnya fa'il. Dan fa'il dan maf'ul bih terbagi menjadi dua. Ya, ada maf'ul bih berupa isim zahir, baik yang mabni ataupun yang mu'rab. Kalau mu'rab maka dimansubkan, kalau mabni kita katakan fi mahali nasbin. Nah, kemudian macam maf'ul bih yang kedua adalah isim dhamir. Maka ini kembali lagi terbagi menjadi dua. Ya, dhamir sebagai maf'ul bih ada dua macam, yaitu dhamir yang muttasil dan dhamir yang munfasil. Kemarin kita sudah bacakan dhamir maf'ul yang muttasil, ya, ada dhamir yang muttasil. Dan ini adalah asalnya. Kalau maf'ul bih itu berupa dhamir, maka jadikanlah muttasil, lebih utama. Kalau tidak bisa, barulah nanti dijadikan dhamir munfasil. Dan dhamir muttasil yang kemarin kita pelajari semuanya itu baris, ya, tidak mustatir, semuanya baris. Beda dengan ketika kita mempelajari fa'il berupa dhamir, maka nanti ada yang baris, ada yang mustatir. Tapi kalau dhamir nasab, ya, dhamir sebagai maf'ul bih, nanti semuanya bentuknya baris atau zahir, muncul, ada lafadznya. Ya, ya, itu dhamir muttasil. Kayak mutakalim, ada na, ada kaful khitab, ada ha'ul ghaib. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dhamir sebagai maf'ul bih, tetapi dhamir yang munfasil. Ya, maf'ul bih juga bisa berupa dhamir munfasil. Juga al-munfasilu, ya, dhamir munfasil, maksudnya adalah dhamir yang sebagai maf'ul bih. Macam yang kedua yaitu munfasil. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, penulis rahimahullah mengatakan wal munfasilu isna asyara. Dhamir munfasil itu ada 12, yaitu iyaya, iyana untuk yang mutakalim. Kemudian iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakuna, iyaku. Iyakuna sama iyakuna ini nanti dhamirnya untuk mukhatab. Kemudian iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahuna. Nanti ini untuk dhamir-dhamir ghaib. Ya, semuanya ada 12. Ya, tidak 14, tapi cuma 12. Karena iyahuma itu dipakai baik untuk musanna mudzakkar ataupun musanna muannas. Demikian pula untuk iyakuma nanti digunakan juga baik laki-laki atau perempuan. Yang nanti akan dirinci pada bagian syarah. Asyarhu, penjelasan dari asyarih. Al-munfasilu huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah dari fi'ilnya. Nah, dia berdiri sendiri, tidak bersambung dengan fi'il. Berbeda dengan yang muttasil, pasti nanti dia bersambung dengan fi'ilnya. Ya, dalam kasus ini. Fayataqaddamu alaihi. Maka dalam hal ini dhamirnya itu mendahului fi'ilnya. Ya, didahulukan. Asalnya maf'ul bih itu terletak setelah fi'il dan fa'ilnya. Jadi dia perkara yang bisa fleksibel. Nanti dia bisa mendahului fa'il boleh. Bahkan bisa juga dia boleh mendahului fi'ilnya. Nah,
Kalau dia adalah dhamir munfasil, maka nanti pada kasus ini fayataqaddamu alaihi. Ya, dhamir munfasil ini didahulukan terhadap fiilnya. Ya, karena asalnya kalau kita maf'ul bi berupa dhamir itu kalau bisa muttasil jadikan muttasil. Kalau tidak bisa barulah dijadikan munfasil. Nah, diantaranya dia itu jadi munfasil ketika dia didahulukan terhadap fiilnya. Makanya tidak bisa muttasil, harus jadi munfasil. Nah, misalnya katakan ada pada catatan kaki. Fatakulu fi nahwi dorobani, maka engkau mengatakan pada ungkapan dorobani, dia telah memukul saya. Nah, maka ini dorobani, saya di sini berupa domir muttasil dorobani. Tapi kalau mau berupa domir munfasil, maka maf'ul bihnya, domirnya itu didahulukan. Jadilah ungkapan iya ya doroba. Sama ya maknanya, dia memukul saya. Tapi kalau munfasil maka domirnya didahulukan. Atau pada ungkapan dorobaka, dia memukulmu. Nah, kalau mau pakai domir munfasil, maka jadi iyaka doroba. Ya, maksudnya didahulukan. Atau pada dorobahu, jadi iyahu doroba. Nah, ini maksud penjelasan pensyarah tadi di atas. Alladzi yanfasilu 'anil fi'li fayataqaddamu 'alaihi. Nah, kembali ke atas, kemudian pensyarah melanjutkan bahwa isna asyara lafzan. Nah, lafaznya ada 12. Ya, lil mutakallimi iyaya wa iyana. Lil mukhatabi iyaka sampai nanti iyahunna. Adapun sisanya lil ghaibi iyahu sampai iyahunna. Nah, dan berikut ini perinciannya. Wa iyakallimi wahdahu. Ya, dhamir iyaya ini digunakan untuk mutakallim wahdah, ya, orang yang bicara tunggal. Mudzakarun kana, baik laki-laki, atau mu'annasan ataupun perempuan. Ya, baik laki-laki atau perempuan tunggal sebagai pihak yang bicara, maka nanti kalau dia berbentuk dhamir munfasil, maka nanti pakainya iya ya. Misalnya iya ya akromta. Ya, engkau telah memuliakan saya, menghormati saya, maka iya ya akromta. Untuk munfasilnya ya akromta. Wa iyana, adapun iyana maka lil mutakallimi, untuk mutakallim juga, tetapi alladzi ma'ahu ghairuhu, ya, tidak tunggal, ada yang lainnya, ya, yaitu yang lain itu satu atau dua, jadi dia bisa maksudnya ganda ataupun jamak, maka pakainya iyana. Awil mu'azzimin nafsahu, atau dia itu mutakallim wahid, orang yang bicara satu baik laki-laki atau perempuan, tetapi dalam rangka untuk mengagungkan dirinya sebagai pihak yang bicara, maka digunakan juga boleh iyana. Ya, iyana akromta, engkau telah memuliakan kami. Ya, maka ini kami ini bisa maknanya musanna atau jamak. Tapi bisa juga iyana ini maknanya mutakalimnya satu, tetap dalam rangka mengagungkan dirinya. Kemudian iyaka, maka ini untuk lil mufradil mukhatabil mudzakkari, ya, untuk mukhatab tunggal laki-laki. Iyaka akramtu. Iyaki lil mukhatabatil mufradatil muannatsati, ya, untuk lawan bicara perempuan, dan dia tunggal, ya, maka iyaki akramtu. Adapun iyakuma, maka lil musanna al mukhatabi mudzakkaran kana au muannatsan, ya, untuk mukhatab yang jumlahnya dua, baik yaitu laki-laki ataupun perempuan, ya, sama-sama menggunakan iyakuma. Misalnya iyakuma akramtu. Kemudian iyakum di jama'atil dzukuri al mukhatabin. Apabila lawan bicaranya itu adalah laki-laki jamak, maka nanti pakai iyakum. Seperti iyakum akramtu. Wa iyakunna li jama'atil inasil mukhatabati. Adapun apabila lawan bicaranya tersebut adalah perempuan jamak, ya, banyak lebih, maka nanti lawan yang dipakai domainnya adalah iyakunna. Seperti iyakunna akramtu. Ya, nanti semuanya ini adalah domir mukhatabnya dari iyaka sampai iyakunna.
Kemudian iyahu lil mufradil mudzakaril. Nah, iyahu nanti dipakai untuk lafaz yang menunjukkan laki-laki tunggal, kata ganti orang ketiga. Ya, bukan yang bicara, bukan pula yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga. Seperti misalnya iyahu akramtu, saya memuliakannya. Ya, iyahu akramtu. Adapun iyaha maka lil mufradatil muannatsatil ghaibah. Untuk kata ganti orang ketiga tunggal tapi perempuan. Seperti iyaha akramtu. Wa iyahuma iyahuma itu digunakan untuk musanna, kata ganti orang ketiga yang jumlahnya 2, mudzakarun kana atau muannats ataupun perempuan, seperti iyahuma akramtu. Saya memuliakan mereka berdua. Mereka berdua ini bisa laki-laki bisa perempuan, tetap pakai iyahuma sama. Wa iyahum bi jama'ati dzukuril ghaibin. Adapun kalau orang ketiga tersebut adalah kumpulan laki-laki, ya jamak laki-laki, maka iyahum akramtu. Adapun iyahunna li jama'atil inasil ghaibati. Ya, iyahunna untuk perempuan jamak kata ganti orang ketiga, seperti iyahunna akramtu. Ya, itu semuanya adalah domir-domir munfasil. Domir munfasil ada 2, huwa, huma, hum dan seterusnya. Makanya adalah domir munfasil yang dipakai pada tempat-tempat yang rofa. Adapun iya ya sampai iyahuna di sini, iyahu, iyahuma, iyahum dan seterusnya, maka ini domir munfasil juga, tapi domir nasab. Ya, dipakai pada tempat-tempat nasab. Maka kalau ada maf'ul bih yang dia itu mahalnya nasab berupa domir yang domirnya munfasil, maka jangan pakai yang huma, hum dan seterusnya. Saya pakainya yang iyahu, iyahuma, iyahum seperti ini. Dan biasanya domir maf'ul, ya, domir yang sebagai maf'ul bih yang munfasil nanti biasanya didahulukan terhadap fiilnya, ya, fayataqaddamu alaihi. Dan biasanya ketika maf'ul bih ini dikedepankan nanti ada makna hasar, ada pembatasan. Jadi kalau misalnya dorobani, dia memukul saya. Jadi kalau iya ya doroba, dia hanya memukul saya. Jadi ada makna pembatasan. Di antara fungsi kita mendahulukan maf'ul bih, kita membatasinya. Maka dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, iyyaka na'budu, bukan na'buduka. Karena selain menunjukkan kata ganti orang kedua itu sebagai maf'ul bih, ada juga pembatasan di situ, hanya kepadamu aku beribadah, maka bukan na'buduka tetapi iyyaka na'budu. Pakai domir munfasil dan didahulukan terhadap fi'il maupun fa'ilnya. Nah, itulah domir-domir munfasil. Ya, catatan kaki yang nomor 2 tentang iya ya. Iya ya domirun munfasilun mabniun ala sukuni. Nah, fi mahalli nasbin maf'ul bihi muqaddamun. Ia adalah domir munfasil mabni ala sukun di tempat nasab sebagai maf'ul bih muqaddamun yang didahulukan. Jadi di sini kata beliau, kata pentaklik, domirnya itu iya. Adapun huruf ya, al-ya'u harfut takallumin, ya huruf khitab. Dia menunjukkan khitabnya. Dalam hal ini menunjukkan orang yang ditujukan kepada, domir tersebut ditujukan kepada orang yang bicara. Harfut takallumin. Maksud bila catatan kaki yang nomor 3. Adapun kalau yang iyahu, maka iyahu adalah domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Domir munfasil mabni ala sukun. Maka ini juga sama, domirnya itu adalah iya, sampai alifnya saja. Iya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Adapun huruf ha, al-ha'u di situ pada iyahu harfu ghaibatin. Itu adalah huruf khitab yang menunjukkan khitabnya. Siapa yang dimaksud oleh domir ini? Jadi ini ada dua perkara, ada 2 sudut pandang.
Nah, seperti dulu ketika kita membahas domir-domir sebelumnya. Boleh kita katakan iyahu, iyahuma, iyahum ini seluruhnya adalah domir. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan pada domir-domir munfasil ini dari iya sampai iya, iya ya dan iya, nah maka nanti domirnya adalah iya saja sampai alifnya. Adapun nanti yang datang setelah alif itu namanya harf khitab. Ada yang menunjukkan ghaibah, katakan di orang ketiga, ada yang menunjukkan takallum, orang yang bicara, atau ada yang menunjukkan mukhatabah, ya, orang yang diajak bicara. Ya, kita tinggal pilih yang mana yang lebih mudah untuk kita, lebih sesuai. Yang jelas, itulah nomor-nomor munfasil. Nah, ya jelas ya. Ini penjelasan dari yang baru saja kami sampaikan. Al-maf'ul bihi fi hadhil amthilati dhamirun munfasilun. Ya, pertama, maka maf'ul bihi pada contoh-contoh yang telah berlalu tadi baru saja dhamirun munfasilun adalah dhamir munfasil. Wa huwa mabniun, dan yang namanya dhamir maka dia juga mabni. La yadkhuluhu i'rabun. Nah, ia tidak memiliki i'rab, tidak ada perubahannya. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi. Nanti ia dikatakan mabni ya, di atas bagaimana ia terdengar. Misalnya iya di sini kan dia mabninya dengan mat ya, maka dia sukun ya, alif itu sukun. Nah, mabni atas apa? Itu atas bagaimana ia diucap atau didengar. Fataqulu fi i'rabin nahwi qouli ta'ala, maka engkau katakan pada i'rab pada firman Allah Subhanahu wa taala, iya kana budu iya kana sta'inu, maka iya dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni. Ya, pada iya ka, maka iyanya itu dhamirnya. Iya dhamirun munfasilun mabni di atas sukun. Ya, karena alif itu memang dibaca sukun. Nah, mabni di atas apa ya? Bagaimana ia terdengar atau dibaca, ya. Maka ia mabniun ala sukun. Nah, sebagai maf'ul bih maka dia fi mahali nasbin maf'ulun bihi dan muqaddamun, didahulukan atas fi'ilnya. Bahkan juga fi'il dan fa'il sekaligus ya. Adapun huruf kaf pada iya ka di situ, al-kafu bil khitabi adalah huruf tanda khitab. Tanda orang yang diajak bicara. Fa iya wahdaha, maka iya itu sendiri, ia ad-dhamiru, dialah dhamirnya. Wal lawahiqu laha, dan kata-kata lain yang bersambung dengan lafaz iya yang datang setelahnya ahrufun adalah huruf-huruf. Nah, misalnya iya ya, maka al-ya'u lil takallumi, ya, untuk pihak yang bicara tunggal. Adapun untuk al-ha'u pada iyahu dan yang lainnya nanti al-ha'u lil ghaibati, menunjukkan kata ganti orang ketiga. Wal kafu pada iyaka, iyakuma dan seterusnya lil khitabi, menunjukkan pihak yang diajak bicara. Nah, itu kata ganti orang kedua. Jadi di sini pensyarah mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya pada iyahu dan seterusnya iya itu saja ada dhamirnya. Adapun nanti sambungannya setelahnya itu adalah huruf-huruf yang menunjukkan apakah ini kata ganti orang pertama, apakah ini kata ganti orang kedua, ataukah ini kata ganti orang yang ketiga. Kita pindah dulu ke halaman berikutnya. Untuk fawaid dan tanbih kita baca nanti pada halaman 142. Halaman berikutnya, mukhattatun yuwaddihu anwa al-maf'uli bihi. Ya, skema atau bagan penjelas atas macam-macam maf'ul bih. Ya, pada halaman 142. Maf'ulu bihi yang qasimu ila ini atau ila nau'ain. Ya, maf'ul bih ada dua macam. Zahirun wa mutmarun, ya, berupa isim zahir, ada pula yang nanti berupa dhamir. Yang berupa isim zahir ya seperti zaro zaidun bakron, Zaid mengunjungi Bakar. Karena nanti tampak lafaz-lafaz yang bukan dhamir, ya, selain dhamir. Dan nanti bisa berupa isim yang mu'rab seperti ini bakron dengan tanda i'rab masing-masing. Ada yang mansub dengan fathah, ada yang mansub dengan alif, ada yang mansub dengan ya, ada pula yang mansub dengan kasroh sesuai dengan tanda i'rab nasabnya masing-masing isim mu'rab tersebut.
Dan nanti ada pula nanti bisa jadi ya ada yang berupa isim mabni, seperti misalnya bisa berupa isim mausul atau isim isyarah. Maka nanti kita katakan maf'ul bih tersebut mabniun fi mahali nasbin, ya tidak mansub tetapi fi mahali nasbin karena dia mabni. Nah, tipe yang kedua maf'ul bih berupa domir. Dan domir ini terbagi menjadi dua, ada yang muttasil atau munfasil. Ya, domir sebagai maf'ul bih ada dua tipe. Ada yang muttasil bersambung dengan fiilnya, dan ada pula yang munfasil, ya terpisah dengan fiilnya. Yang muttasil misalnya ada zaroni, ada zarona, ada zaroka, dan ada zarohu. Sama fil kitab. Maka ini terbagi sama menjadi tiga, ya ada yang mutakalim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib. Dari mutasil yang mutakalim itu ada dua, yaitu ya atau na. Ya seperti misalnya zaroni, maka ya di situ adalah domir untuk mutakalim, ya fi mahali nasbin. Atau na pada zarona, maka na di situ adalah domir untuk mutakalim, tapi bentuknya mutasil. Yang mukhatab nanti pasti ada huruf kafnya, zaroka, zaroki, zarokuma, zarokum, zarokunna. Maka huruf kaf di situ semuanya adalah domir untuk mukhatab, yang domir mutasil. Adapun yang nanti untuk ghaibah dan ghaib dan yang lainnya, maka pasti nanti ada huruf haknya, zarohu, zaroha, zarohuma, zarohum, dan zarohunna. Ya, hak itu adalah domir ghaibah. Ya, semuanya bersambung dengan fiilnya, namanya muttasil. Tapi ada pula domir sebagai maf'ul bih itu nanti munfasil, terpisah, yang baru saja kita tadi pelajari. Jadi ada yang lil mutakalim, ada lil mukhatab, dan ada lil ghaib. Ya, yang di ya, seterusnya hingga iya kunna. Dan catatan kita ingatkan domir munfasil ini biasanya nanti manakala maf'ul bihnya itu didahulukan terhadap fi'il dan fa'ilnya, muqaddamun. Karena asalnya ketika maf'ul bih berupa domir, kalau bisa muttasil jadikan muttasil. Muttasil barulah jadikan munfasil. Seperti tadi misalnya ingin kita dahulukan domirnya sebagai maf'ul bih, maka nanti tidak bisa muttasil lagi. Nah, kita jadikan bentuknya domir munfasil. Dan juga ada kondisi lainnya. Misalnya dalam salah satu usul punya istisna, misalnya tidaklah saya memukul kecuali Zaid saja, maka nanti pakai domir munfasil. Jadi kalau seperti ini, ma darabtu illa, ini domir apa tadi, domir salah. Tidaklah saya memukul kecuali dia misalnya, maka kalimatnya jadi ma darabtu illa iyahu. Dan nanti ketika ada maf'ul bih dan fi'il dan fa'ilnya, tapi kalau nanti dia terletak setelah huruf illa, setelah ada istisna illa, maka nanti juga pakai domir munfasil. Karena domir munfasil dia terletak setelah illa. Nanti kalau dia terletak setelah illa, maka maf'ul bihnya pakai domir munfasil, ya. Ma darabtu illa iyahu. Nah, halaman 191, fawaidu wa tanbihatun. Ya, beberapa faedah serta catatan penting berkaitan dengan pembahasan maf'ulun bihi. Al-ula, alamatul maf'uli bihi ayatiha ayyukhbaru anhu bismin maf'ulin min lafzi fi'lihi. Ya, tanda bahwasanya suatu kata di dalam jumlah itu adalah maf'ul bih, yaitu ayatiha ayyukhbaru anhu bismin maf'ulin. Ya, kata tersebut bisa kita berikan keterangan dengan cara meletakkan sebuah kata yang berbentuk sigoh isim maf'ul. Ya, isim maf'ul dari lafaz fi'il dalam kalimat. Fataqulu fi mithli darabtu Zaidan. Misalnya engkau mengatakan darabtu Zaidan. Maka dalam kalimat ini manakah maf'ul bihnya? Nah, satu kata nanti dia bisa dikatakan sebagai maf'ul bih. Di antaranya ciri-cirinya
bisa kita berikan keterangan berbentuk isim maf'ul. Ya, darabtu Zaidan. Maka di sini Zaid bisa kita berikan keterangan dengan sigo isim maf'ul, misalnya Zaidun madrubun. Ya, dalam kalimat darabtu Zaidan, saya memukul Zaid, maka Zaid itu orang yang dipukul. Nah, maksudnya inilah dipukul. Maka Zaidun madrubun. Nah, karena Zaid dalam hal ini bisa kita beri keterangan dengan kata madrubun, ya, sigo isim maf'ul, berarti Zaidun itulah maf'ul bihnya. Ya, Zaidan maf'ul bihi mansubun. Demikian pula misalnya syaribtul labana, saya minum susu. Maka mana maf'ul bihnya? Nah, kita berikan kata yang mungkin. Kalau dia bisa dikasih keterangan dengan sigo isim maf'ul dari fi'ilnya, maka itulah maf'ul bihnya. Syaribtul labana, al-labanu masyrubun. Nah, karena dialah yang diminum, berarti al-labana adalah isim maf'ulnya. Ya, poin pertama ini berkaitan dengan salah satu cara untuk mencari maf'ul bih. Tapi kalau kita bisa langsung mencari maf'ul bih, maka ya tidak perlu. Lebih cepat malahan. Tidak harus dengan cara ini. Tapi kalau misalnya kesulitan, maka bisa kita tes dengan meletakkan isim maf'ul kepada kata tersebut. Nah, bisakah dia diberikan keterangan dengan cara demikian? Kalau bisa, itulah maf'ul bihnya. Asalnya nunul wiqayati, ya, tentang nun wiqayah. Nunul wiqayati sumiyat bidzalika li'annaha takil fi'lal kasrah. Ada sebuah huruf nun namanya nun wiqayah, yang seringkali di antara di sini dalam kasus maf'ul bih nanti dia memperantarai antara fi'il dengan maf'ul bih, ya, berupa ya mutakalim. Seperti dorobani, ya, ya-nya itu maf'ul bih berupa dhamir mutasil, fi'ilnya doroba. Nah, nunnya di situ namanya nun wiqayah. Nah, disebut demikian sumiyat bidzalika li'annaha takil fi'la al-kasrah. Nah, wiqayah maknanya dari waqayati, wiqayatan maknanya menjaga. Ya, disebut demikian karena huruf nun ini dia menjaga fi'il dari dikasroh, ya, menjaga fi'il dari berakhiran kasroh. Dia yadkhulu misluhu fil ismi, sebagaimana kasus yang terjadi pada isim. Itu bahwa kasru bisa berarti ya'il mutakalimi. Ya, kasroh karena disebabkan oleh ya mutakalim. Ya, isim apabila dia bertemu dengan ya mutakalim, nanti dia jadi huruf terakhirnya baharokat kasroh, terpaksa kasroh meskipun dia marfu misalnya. Misalnya buku saya baru. Nah, kitabi jadi idun, maka kitabi ini kan mubtada. Tapi terpaksa berharokat kasroh karena isimnya bertemu dengan ya mutakalim. Kata kitabun bertemu dengan ya mutakalim, buku saya. Nah, ini kasusnya terjadi pada isim. Ya, misalnya kalau ketemu ya mutakalim, nanti dia berharokat kasroh. Enggak mengapa isim demikian, li'annahu akhu al-jari, karena isim itu dia bisa hukumnya jar, ya, dekat dengan kasroh. Berbeda dengan fi'il, fi'il tidak punya i'rab jar. Nah, dia tidak dekat hubungannya dengan jar, dengan kasroh. Fasina anhul fi'lu, maka fi'il dijaga dari kasroh. Nah, dari kasroh yang disebabkan oleh ya mutakalim tadi. Ya, kama sina anil jari, sebagaimana itu dijaga dari ber'irab jar. Ya, karena tidak ada fi'il i'rabnya jar. Nah, fi'il itu tidak ada jar, maka dia dijaga dari jar. Dan demikian pula tanda jar asli itu kasroh, maka dia juga dijaga dari kasroh. Ya, kalau dia sebabnya dari ya mutakalim. Amal kasrul ladzi laisa bihadil musafati, kalau kasrohnya bukan karena kaitan dengan ya mutakalim ini, fala hajata ila saunihi anhu, maka ya tidak butuh dijaga dari berharokat kasroh. Misalnya karena kasroh disebabkan oleh ya mukhotobah pada fi'il mudhari, ya, taktubina, kemudian dijazam la taktubi, maka ini kasroh di situ tidak mengapa. Atau kasroh karena temunya dua sukun, hanya tulislah pelajaran uktub ad-darsa, kemudian karena bertemu dua sukun kita bacanya uktubid darsa, ini juga tidak mengapa.
idental saja. Tapi kalau penyebabnya kasar itu ya mutakalim, maka fi'il dijaga supaya ia terbedakan dengan isim. Isim bisa jar, bisa berakhiran kasrah. Adapun fi'il, dia tidak punya i'rab jar, maka ketika suatu fi'il bertemu dengan ya mutakalim, maka dipisahkan dengan nun wiqayah, menjaga supaya tidak berakhiran kasrah, supaya tidak seolah dia itu jar, karena fi'il tidak punya jar. Tanpa nun wiqayah nanti bacaan jadi dorobi. Tapi tidak boleh jadinya dikasih nun wiqayah, dorobani. Nah, itu catatan yang kedua, namanya nun wiqayah. Ya, pada kasus ya mutakalim saja. Asalita berkenaan dengan sigoh uslub ta'ajub, ya, berkenaan dengan kalimat yang mengandung makna ketakjuban. Ya, al-mutajabu minhu ba'da sigotin ta'ajubi yu'rafu maf'ulan bihi. Kata yang al-mutajab minhu, yang kita terkejut darinya atau terkagum darinya, ya, ta'ajub menanya takjub atau kagum, atau juga bisa heran. Ya, polanya ma'af'alahu, misalnya pada susunan ma'asana as-sama'a, ya, betapa indahnya langit ini, maka ini pola khusus untuk menunjukkan ketakjuban. Ya, wazannya ma'af'alahu, maka di sini juga ada maf'ul bihnya, maksud beliau. Ya, maka ada maf'ul bihnya. Dan nanti sesuatu yang dikagumi tadi itulah maf'ul bihnya. Nah, betapa indahnya langit ini, ma'asana sama'a, maka di sini as-sama'a adalah maf'ul bihnya. Maksud beliau demikian. Tapi kalau bagi yang belum pernah mengenal usul ini, maka ini boleh disimak dulu untuk selanjutnya kalau sudah sampai pada babnya hingga bisa dipahami. Ya, poin ketiga. Yang poin tentang domirna. Nah, domirul muta'addidi. Nah, ini adalah domir mutakalim. Ya, baik dia itu mutakalimnya itu untuk jam. Muta'addid berbilang lebih dari satu. Nah, berarti bisa musanaf, bisa jamak juga. Benar-benar satu tapi dalam rangka melakukan dirinya. Bisa. Tetapi domirna bil mudhari'i awil amri, apabila ada domirna yang bersama dengan fi'il mudhari ataupun fi'il amr, yu'rafu maf'ulan bihi daiman, maka pasti nanti domir tersebut adalah maf'ul bihnya, di'raf sebagai maf'ulun bihi senantiasa. Misalnya la tu'akhizna warhamna, maka di sini fi'il mudhari tersebut serta fi'il amr tersebut di sini bersambung dengan na, domirna. Nah, domirna di sini itu berkedudukan sebagai maf'ul bih, pasti. Ya, kalau bertemu dengan mudhari atau amr. Wa idza tasala bil fi'lil madhi, akan tetapi kalau ia bersambung dengan fi'il madhi, yu'rafu maf'ulan bihi idza kana ma qablahu ay akhirul fi'li maftuhan. Ya, domirna ini kalau dia dalam bertemu dengan fi'il madhi, maka dia adalah domir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, dengan catatan huruf sebelumnya itu, ya, pada akhir fi'ilnya itu berharokat fathah. Misalnya zarona, maka nah di situ adalah maf'ul bih. Atau alifan, atau kalau sebelumnya itu adalah alif, seperti misalnya ja'ana, maka nah di situ juga adalah domir sebagai maf'ulun bihi. Amma idza kana ma qablahu sakinan, akan tetapi kalau huruf sebelumnya itu adalah sukun. Ya, kalau ada domirna bersambung dengan fi'il madhi, kemudian sebelumnya itu berharokat sukun, ya, sebelum domirna itu hurufnya berharokat sukun. Sukun yang ghairu alifin, yang bukan alif. Seperti misalnya
masyaina, zurna, atau da'auna, maka di situ bukanlah domir mutakalim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, tapi fa'innahu yurahu fa'ilan, diirab sebagai fa'il, ya pada masyaina, zurna, da'auna, itu na-nya adalah fa'il. Ya, nanti hati-hati ketika ada domir na dalam keadaan bersambung dengan fi'il madhi. Bisa jadi nanti dia itu adalah maf'ul bih, tapi bisa jadi juga dia nanti bukan maf'ul bih tetapi malah fa'il. Nanti dilihat dari keadaan fi'ilnya. Kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari atau fi'il amar, maka dipastikan itu adalah maf'ul bih. Nanya adalah maf'ul bih. Nah, kemudian berikutnya ad-dhamairu ba'dal af'ali. Ad-dhamir yang terletak setelah fi'il tu'rabu fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nanti i'rabnya kita katakan fi mahali nasbin maf'ul mansubun tetapi li nasbin. Maka semuanya itu nasbin maf'ulun bihi. Ya, karena dhamir itu mabni. Dan terakhir, catatan kaki yang beliau berikan, idza ja'a lafzul jalalati fi mauqi'il maf'uli bihi. Apabila ada lafzul jalalah, ya ismullah, ismul jalalah, fi mauqi'il maf'uli bihi, terletak dalam jumlah sebagai maf'ul bihnya. Secara i'rab dia adalah maf'ul bihnya. Nah, yuqalu fihi mansubun ala ta'zimi. Maka nanti kita katakan di sini dalam kasus tersebut bukanlah lafzul jalalah mansubun maf'ulun bihi, tidak demikian. Tapi mansubun ala ta'zimi. Kenapa? Alasannya apa? Ta'adduban, ya dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu pernah kita singgung sebelumnya. Khusus untuk lafzul jalalah, maka ketika nanti terletak secara struktur kalimat sebagai maf'ul bih, nanti ketika kita meng'irab tidak kita katakan mansubun maf'ulun bihi, tetapi mansubun ala ta'zimi. Ya, jadi itu ada beberapa catatan yang diberikan oleh pentalik atau isyarah di sini. Contoh yang pertama tadi qatala Dawudu Jaluta, dan Dawud mengalahkan Jalut atau membunuh Jalut. Ini langsung ke maf'ul bih saja. Ya, Jaluta maf'ulun bihi. Ya, mansubun karena nasabnya itu fathah dhahirah karena dia termasuk mufrad, ya. Dan tapi di sini dia mufradnya ini termasuk mufrad ghairu munsharif. Jalut. Ya, ini masih mudah. Maka nanti kalau kita pakai tanya sang pentalik, Jalutu maqtulun. Nah, maka dia bisa dikasih keterangan dengan memberikan sigo isim maf'ulnya. Jalutu maqtulun. Jalut adalah orang yang dibunuh, dikalahkan. Berarti Jalut di sini adalah maf'ulun bihi, ya, Jaluta maf'ulun bihi. Nah, contoh yang kedua, wabatta minhuma rijalan, dan ia mengeluarkan dari keduanya laki-laki, para laki-laki. Rijalan kasiran wanita, ya lanjutannya. Maka rijalan di sini adalah maf'ul bihnya, ya mansubun tanda nasabnya fathah. Fathah adzahirah karena dia termasuk isim jamak taksir. Dan soalnya masih mudah, ya ini termasuk contoh-contoh maf'ul bih berupa isim dhahir. Dan yang contoh ketiga juga sama, ya maf'ul bihnya berupa isim dhahir. Khalaqas samawati. Ya Allah, dia menciptakan langit-langit. Nah, maka samawati maf'ulun bihi, tanda jadi mansub, tanda nasabnya kasrah. Nah, ini badan anil fathah. Nah, kasrahnya adalah tanda cabang pengganti tanda asal yaitu fathah. Maka tanda cabang karena sebabnya dia adalah jamak muannats salim, ya. Li'annahu jam'u muannatsin salimun. Kemudian yang keempat, la tattakhidhu al-kafirina awliya'a. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai awliya, orang-orang dekat atau pelindung. Ya, al-kafirina maf'ulun bihi awalu, sedangkan awliya'a maf'ulun bihi tsanin, maf'ul bihi yang kedua. Ya, ini karena fi'il tattakhidhu asalnya ittakhadha yattakhidhu, ittikhadan. Ini termasuk saudaranya lona, ya as'alu tahwil. Nah, dulu pada pembahasan dona wa akhwatiha, fi'il ini bisa menasabkan dua maf'ul bih sekaligus, yang asalnya mubtada khobar. Maka tentunya dia punya dua maf'ul, ya, al-kafirina maf'ulun bihi awalu mansubun, tanda nasabnya itu ya karena dia jamak mudzakkar salim. Dan auliya'a
Maf'ul yang kedua, ya mansubun juga karena nasabnya fathah zahirah. Nah, ya maf'ul bih bisa berbilang. Kelima, waj'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami berdua ini dua orang yang berserah diri kepadamu, sehingga kami berdua adalah dua orang muslim, orang berserah diri kepadamu. Maka uruslah pada susunan ij'alna, dan hanya adalah domir mutasir, diusaha sukuni dimari nasbin. Ya nanya ini, sebelumnya sukun mukadnanya di sini adalah fi, ya karena bertemu dengan fi'il amr, ya pastinya nanti nanya itu adalah maf'ulun bihi. Di banyak kali itu kalau bertemu dengan domir fi'il mudhari dan fi'il amr, maka nanti pasti dia adalah maf'ul bihi. Karena domir mutasilun mabni ala sukuni sebagai maf'ulun bihi. Tapi mari nasbin maf'ulun bihi awwalu. Karena kata ij'al dari ja'ala yaj'alu itu saudaranya dengan juga bisa menasabkan dua maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi awwalu. Adapun muslimah ini itulah maf'ulun bihi tsanis, maf'ul bihi keduanya. Meskipun tanda nasabnya dengannya karena dia adalah isim musannas, maka diganti dengan ya bukan pakai fathah. Kemudian pada contoh yang ke-6, bahwa ilahi akhahu, dan dia menempatkan saudaranya di sana. Maka di sini yang dinamakan adalah akhahu. Jika akhahu maf'ulun bihi mansubun, tapi tanda nasabnya itu dengan alif sebagai pengganti fathah. Termasuk asma al-khamsah. Nah ini maksudnya dan dia Yusuf menempatkan saudaranya dari laki-lakinya Bunyamin, ya Bunyamin. Dan dia Yusuf menempatkan saudaranya yaitu Bunyamin di sana. Maf'ul bihi. Yang terakhir dia karena itu. Ini contoh berupa maf'ul bihi yang berupa dhamir munfasil, ya, maka dia dikedepankan. Dia dalam maf'ul bihi. Dan hal ini penulis merinci ianya adalah dhamir munfasilnya maka ialah isim mari nasbin sebagai maf'ul bihi muqaddamun karena dia mendahulukan terhadap fi'ilnya. Adapun kafnya harfu khitabin, ya huruf khitab menunjukkan lawan bicara, kata ganti orang kedua. Dan nomor ini maksudnya adalah untuk kata ganti orang kedua. La mahalal lahu minal i'rabi, maka bagi huruf dia tidak ada mahal i'rabnya. Nanti yang ia menasta'inu i'rabnya juga sama seperti ia karena itu. Ya demikian kita bisa kita sampaikan waktu sudah habis. Ini mungkin kita sarankan pada pertemuan berikutnya. Dan apa namanya pun waktu makan korona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum wa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.